Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam hadis, yaitu hadis yang ditinjau berdasarkan tempat sandarannya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Alisa dengan NIM 22481056, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi sebelum kita masuk pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari hadis. Jadi hadis itu adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tapi tahukah kalian, hadis itu punya banyak jenis. Nah, kali ini saya akan membahas hadis yang dari tempat sandarannya atau siapa yang menjadi sumber perkataan atau perbuatan tersebut. Jadi ada 4 jenis hadis yang kita akan bahas. Yang pertama, ada hadis qudsi, hadis marfu, hadis mauquf, dan hadis mauqtu. Jadi mari kita bedah satu persatu. Yang pertama ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu berasal dari kata qudsi yang artinya suci. Jadi hadis qudsi adalah hadis yang isinya atau maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala tapi disampaikan dengan redaksi atau kata-kata dari Nabi Muhammad SAW. Bedanya dengan Al-Quran, kalau Al-Quran makna dan lafaznya langsung dari Allah, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah tapi susunan katanya dari Nabi SAW. Contohnya, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangkaan hambaku kepadaku, dan aku bersamanya apabila ia mengingatku. Apabila ia mengingatku di dalam dirinya, aku pun mengingatnya di dalam diriku. Apabila ia mengingatku di khalayak ramai, aku pun mengingatnya di khalayak ramai yang lebih baik dari mereka. Apabila ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Apabila ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepan. Apabila ia datang kepadaku dengan berjalan kaki, aku datang kepadanya dengan berlari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari contoh di atas jelas terlihat bahwa Allah yang berfirman, namun yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ada hadis marfu. Jadi, hadis marfu itu artinya diangkat atau disandarkan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis marfu adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan, atau sifat yang secara langsung disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu sanadnya bersambung sampai kepada Nabi atau terputus sekalipun. Pokoknya, kalau isinya dari Nabi, itu hadis marfu. Contohnya, perkataan Nabi, "Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terus perbuatan Nabi, Aisyah radhiyallahu anhu pernah menjelaskan tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW sholat malam. Nabi SAW biasa sholat 11 rakaat. Beliau sujud hingga lama sekali sujudnya. Terus persetujuan Nabi atau takrir. Pernah ada sahabat yang makan kadal gurun di depan Nabi, lalu Nabi diam saja, tidak melarangnya. Ini menunjukkan persetujuan Nabi secara tidak langsung. Semua contoh ini tuh jelas merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ada hadis mauquf. Jadi hadis mauquf ini tuh artinya berhenti atau terbatas. Hadis mauquf itu adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan yang disandarkan kepada sahabat Nabi. Jadi bukan dari Nabi langsung, melainkan dari para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi. Contohnya, perkataan sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Sholat itu adalah 2 rakaat,
2 rakaat adapun witir itu hak. Terus perbuatan sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melakukan sholat tarawih berjamaah dengan 20 rakaat di masjid. Jadi, kalau ada perkataan atau perbuatan yang berasal dari sahabat Nabi, itu disebut hadis mauquf. Nah, dan yang terakhir ada hadis mauqtu. Hadis mauqtu itu artinya terputus atau terpotong. Jadi, hadis mauqtu itu adalah perkataan atau perbuatan yang disampaikan kepada tabi'in atau generasi setelah sahabat Nabi. Jadi sumbernya itu bukan dari Nabi atau sahabat, melainkan dari generasi setelahnya. Contohnya, perkataan tabi'in. Hasan al-Basri, seorang tabi'in berkata, dunia ini adalah darul bala atau negeri ujian. Terus perbuatan tabi'in. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, menjelaskan tentang caranya membagi warisan. Penting diingat, hadis mauqtu ini sanadnya terputus dari Nabi dan sahabat dan hanya sampai pada tabi'in. Mungkin itu saja 4 jenis dari hadis yang ditinjau berdasarkan tempat sandarannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.